melakukannya. Cuma yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, bagaimana setiap orang di antara kita peduli sekali dengan ibadah yang Allah berikan kesempatan dia untuk melakukannya. Jadi ibadah apapun yang ada di depan mata dan Allah berikan kesempatan, ini berarti Allah sedang menginginkan kita melakukannya. Dan Allah memberikan peluang itu yang belum tentu peluang itu terulang lagi. Saya pernah jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau ibadah itu kapan luput dari kita sekali saja, berarti dia tidak bisa diperbaiki selamanya. Kalaupun ada peluangnya yang akan datang, maka peluang untuk yang akan datang. Contoh misalnya, tadi waktu pagi ada orang tidak sholat duha. Mungkin karena dia pikir itu adalah ibadah sunnah. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Apakah dia rugi? Iya. Kenapa dia rugi? Karena kalau misalnya dia mendengarkan pada pertemuan seperti ini, hadis Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, yang setiap orang harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah terhadap sendi-sendinya itu. Jadi kalau kita bayangkan satu sendi nilainya 1 juta misalnya, berarti dia harus keluarkan 360 juta rupiah setiap hari sebagai tanda syukur kepada Allah. Karena sendi-sendi mahal sekali. Kita tahu kalau ada orang retak sendinya, patah tulangnya, ini kan biayanya besar sekali. Kalau kita anggap 1 juta satu sendi, maka 360 juta dia harus sedekah setiap harinya. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi itu. Kurang dari 2 menit kita bisa kerjakan dan sudah dianggap kita sedekah untuk 360 sendi kita. Juga dalam hadis-hadis yang lain, seperti kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi, maksudnya di waktu duha. Ya. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Artinya semua kebutuhan kita akan dipenuhi Allah hanya dengan mengerjakan duha 4 rakaat. Dan sekian banyak keutamaan tentang sholat duha sudah pernah kita bahas di bab sholat. Namun yang saya ingin titik beratkan, kalau misalnya ada saudara kita sekarang, tadi dia tidak sholat duha, kemudian dia dengar keutamaan ini, lalu dia ingin mengerjakannya, apakah dia masih bisa kerjakan? Jawabannya tidak mungkin, karena waktunya sudah lewat. Boleh nggak dia kerjakan duha besok? Boleh, tapi itu untuk besok. Buku amalnya juga dicatat untuk hari esok. Tapi hari ini, yang dia luput dari sholat duha, akan dia temukan di hari kiamat bukunya di hari ini, di tanggal ini, dia tidak mengerjakan sholat duha. Dan sudah cukup membedakan derajat dia dengan orang yang mengerjakan sholat duha. Tidak bisa diperbaiki. Maka peluang ibadah itu kalau datang, jangan disia-siakan. Peluang apapun itu, mau sunnah ataupun wajib. Tadi contoh sholat duha. Belum juga contoh yang lainnya, seperti kesempatan sedekah, kesempatan baca Quran, kesempatan hadir majelis ilmu, kesempatan silaturahim keluarga, kesempatan bakti sama orang tua, bantu kerabat, dan segala macam hal. Maka ini adalah peluang yang Allah sedang sodorkan di hadapan kita. Ini peluang buat kamu sekarang yang terbaik, kerjakan. Setiap kali orang menepis peluang tersebut tidak akan terulang lagi. Kalaupun dia pindah di hari esok, atau di pekan depan, atau di bulan depan, berarti untuk catatan pekan depan ataupun hari esoknya. Jadi hari ini dia akan luput dari itu. Beda dengan dosa Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa, kita buat dosa nih, berjalan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kita berbuat dosa. Misal 10 tahun berlanjut seseorang melakukan perbuatan dosa yang rutin. Kemudian dia bertaubat di tahun ke-11. Dalam 1 hari saja, atau mungkin beberapa detik dia bertaubat, bisa bersih semua dosanya. Aman, selesai. Ya, dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Taubat adalah sebuah resep yang sederhana, tiket VIP dari Allah SWT. Tetapi itu kalau dosa, kalau amal soleh tidak bisa. Nah, sebelum kita masuk panjang lebar bahas tentang masalah puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang datang setelahnya akan kita bahas. Jadi mungkin ini sudah sering kita dengar, tapi permasalahannya siapa yang mengerjakannya dan siapa yang konsisten untuk menjaganya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagi yang tidak mau mengerjakan, kenapa belum mengerjakannya? Ada masalah apa dengan puasa ini? Apakah hanya dengan istilah, kan cuma sunnah? Baik, sunnah juga perintah agama. Lalu apa gunanya kita mempelajarinya, kita mendengar keutamanya? Seperti nanti Bapak Ibu akan dengar, oh puasa Senin Kamis dapat ini, dapat itu. Apakah hanya sekedar untuk didengar? Kemudian kita pulang dan mengatakan, oh tadi saya hadir pengajian dengar tentang Senin Kamis. Tidak cukup sampai di situ. Itu kalau kita persentasekan ilmu 100%, mengucapkan seperti tadi itu hanya 10%. Hanya mendengar keutamaan dan kemudian kita mengatakan, oh saya sudah tahu. 90%-nya itu dipraktek. Akan berkah yang 10% kalau kita praktekin. Dan tidak bisa Bapak Ibu sekalian kita mengkhayal kalau ibadah yang ingin kita kerjakan, kita berharap orang lain yang kerjakan, itu nggak mungkin. Atau kita berharap nanti ada dorongan yang besar, orang yang setiap hari datang, Senin Kamis memegang tangan kita, ayo puasa yuk.
Atau setiap malam, ayo sholat yuk. Nggak mungkin terjadi. Harus dari diri kita sendiri. Kita yang harus memulainya. Oleh karena itu saya pernah sampaikan sebuah kaidah sederhana. Dalam hal ibadah ini Bapak Ibu sekalian wajib kita pribadi. Ini prinsip pribadi. Kita katakan wajib ya. Saya paksakan diri saya untuk ibadah. Nggak bisa tidak. Mulai hari ini komitmen paksakan diri untuk mulai sholat malam, untuk mulai sholat duha, untuk mulai zikir habis sholat komitmen, untuk mulai baca beberapa ayat Al-Quran, untuk mulai silaturahim keluarga, bakti orang tua, jenguk orang sakit. Apa saja peluang ibadah itu yang nanti kita tidak menyesal di hari kiamat karena tidak mengerjakannya. Saya ingatkan kembali, di hari kiamat ada 3 golongan yang akan menyesal. Yang pertama ini penyesalan abadi yaitu orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Karena mereka masuk neraka, mereka kekal selamanya. Ini penyesalan abadi. Gak bisa sama sekali mereka keluar dari penyesalan tersebut. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di rumah tadabburi surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 sampai 115. Cerita tentang bagaimana penyesalan orang-orang kafir pada saat mereka masuk neraka, karena mereka tidak akan pernah bisa keluar dari siksa tersebut dan mereka tidak merasakan mati lagi kecuali mati yang pertama. Jadi dibakar, disiksa, tapi mereka tidak bisa lepas dari situ. Ini penyesalan abadi. Penyesalan yang kedua, yaitu penyesalan orang-orang beriman, tapi lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Dikenal dengan istilah usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang bermaksiat. Jadi mereka sholat ya tapi mereka masih zina, mereka sholat ya tapi mereka masih riba, masih ada imbang begitu dan akhirnya pada saat ditimbang amalnya hari kiamat dosanya lebih berat. Misal amalnya cuma 90, dosanya 100, dia harus masuk neraka dulu. Ini juga menyesal. Kenapa dia dulu tidak mengerjakan amal soleh yang membuat dia bisa melampaui dosanya. Atau dia bertobat dari dosanya supaya tidak ada lagi hukuman. Ya, orang ini juga akan menyesal. Karena satu hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dikatakan, Yaumi inda rabbika ka'alfi sanat mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan kalian di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi kalau sama satu hari mampir di neraka, itu bukan main-main. 1000 tahun dibakar dan dipanggang. Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Penjaga neraka itu Bapak Ibu sekalian malaikat-malaikat yang sangat keras, kasar. Lihat surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Allah ingatkan itu. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan paksakan diri amal saleh, tinggalkan dosa-dosa, tobat segera kalau pernah melakukan. Ya, waquduhan nasu wal hijara. Bahan bakarnya manusia dan batu, alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amaru ma yafaluna ma yu'marun. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Ya. Nama kelompok penjaga neraka itu Zabaniyah. Ya, kata Allah SWT dalam Al-Quran, "Falyad'u nadiya sanad'u Zabaniyah." Orang-orang neraka boleh panggil, siapa saja mereka boleh panggil setelah masuk neraka. Tolong saya, panggil pemimpinnya dulu di dunia, panggil orang tuanya, panggil siapa saja. Maka kata Allah, kami akan panggil Zabaniyah. Nabi Muhammad SAW jelaskan, Zabaniyah itu malaikat yang sangat besar, raksasa. Ya, sampai kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi, berjalan 100 tahun, belum bisa jalan dari awal pundak ke lehernya saja. Jadi saking besarnya malaikat Zabaniyah. Jadi bukan bodyguard yang mungkin cuma 2 meter tingginya, 3 meter tingginya. Ini malaikat raksasa yang besar yang memang kasar, keras, tidak ada toleransi. Itu semua kenapa? Karena kelalaian saja. Dan ini tidak boleh kita seperti ini terus-menerus. Harus ada masa di mana kita berubah. Ya, kita berubah menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih patuh. Cukup pelanggaran masa lalu, bagaimana kita perbaiki ke depan.